Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Andre Guruta, Bapak Nasruddin Umar sekaligus Menteri Agama dan Ketua pesantren sekarang ini, Pak Kabarudin Amin, Pak Dirjen, Pak Kiai Said Khalil Munawar, ya, dan para hadirin sekalian dan para keluarga, bapak-bapak, ibu sekalian, Asadiah. Pertama, marilah kita sekali lagi mendoakan agar almarhum Pak Andre Guruta selalu diberkati dan berikan tempat yang tentu sisinya, karena begitu banyak amal jariah yang telah dilakukan oleh almarhum Pak Guruta. Saya beruntung atau bersyukur karena pada saat beliau almarhum meninggal, wafat tahun 52, saya datang bersama bapak saya. Jadi selalu almarhum bapak saya teratur datang ke Sengkang memang, dan waktu saya sudah agak besar selalu diajak pergi. Memang waktu itu tahun 50-an di Bosowa, Besar Pengwajo, itu ada 3 kiai besar, Andre Guruta, kayak tadi Muhammad Asad. Kedua di Sopeng ada Pak Daud Ismail, Kiai Daud Ismail. Di bawahnya ada Kiai Junaid. Jadi bertiga, walaupun memang paling senior Pak almarhum Andre Guruta saat yang paling senior, tapi tiga-tiganya tentu mengembangkan agama dengan baik, berdakwah dengan baik melalui pendidikan di wilayah itu. Kalau kita lihat, Asadiah melahirkan DDI. DDI melahirkan lagi banyak pesantren. Jadi sudah punya cucu pesantren ini berkembang sedemikian rupa. Kalau kita lihat dari segi umur, almarhum itu wafatnya umur 44 tahun. Artinya dalam ukuran sekarang masih sangat muda. Tapi kenapa beliau mempunyai pengaruh yang luar biasa, khususnya di Sulawesi dan daerah Bugis lainnya. Tentu pertama ilmu, kedua keikhlasan ya, mengajar, dan tawaduk tentu kepada konsekuen kepada ilmunya, dan juga pengabdiannya kepada masyarakat. Inilah keteladanan yang patut kita hargai supaya betul-betul santri-santri yang dihasilkan, yang dididik di pesantren itu mempunyai suatu karakter yang baik. Karena di Sulawesi Selatan itu tentunya sekarang ini berbeda zaman dulu. Begitu banyak pengaruh-pengaruh yang tentu mempengaruhi hal-hal yang positif dan negatif kepada anak muda kita. Dan kita tentu mengharapkan juga bahwa sekarang ini pendidikan bukan hanya pendidikan agama, bukan hanya bicara tentang tafsir, fikih dan sebagainya. Tapi dunia ini sudah tadi bisa digambarkan bahwa sudah semua mengajarkan ilmu dan teknologi harus disandingkan secara bersama-sama. Kita tiap hari melihat Palestina, Gaza. Bukan orang Palestina kurang berani, bukan dia kurang berilmu, tapi karena lawannya Israel menguasai teknologi. Jadi kalau tanpa kita menguasai teknologi juga, seapa-apapun kita punya pengetahuan yang lainnya, selalu kalah dari pemegang itu. Karena itu
Saya tentu sangat gembira melihat tadi video bahwa di Asadia juga ilmu disandingkan dengan teknologi dan ilmu agama. Itulah tentu harapan masa depan Dewan ini. Begitu juga dengan dakwah. Kalau kita berdakwah di masjid mungkin hadir 1.000 atau berapa. Tapi kalau berdakwah di TV itu bisa 1 juta orang yang melihatnya. Jadi pengaruh teknologi sangat penting untuk kita pelajari dalam keadaan seperti sekarang ini. Begitu juga negara kita. Negara yang luas ini, tentu kenapa selalu kita kekurangan beras, kekurangan jagung dan sebagainya. Sekolah pendidikan, pesantren juga harus mempelajari itu. Supaya sebenarnya pesantren itu paling gampang. Kalau alumni Sadia begitu banyak, tentu mungkin di Sulawesi Selatan kalau khutbah setiap Jumat, mungkin berapa persen alumni Asadia berkhutbah. Nah, kalau diajarkan juga tentang muamalah, tentang pertanian, tentang perdagangan, apa yang kurang di negara kita sekarang ini? Belajar tentang perdagangan, tentang pertanian, tentang produksi, semuanya muamalah yang harus kita sandingkan dengan ilmu agama. Kalau ilmu agama saja tanpa pengembangan ekonomi masyarakat, maka akan sulit untuk kita maju dibanding negara-negara lain. Karena itulah saya selalu menyatakan secara sederhana bahwa Rasulullah berdagang sejak umur 13 sampai 40 tahun, jadi 27 tahun. Jadi Rasul 40 sampai 63, jadi 23 tahun. Lebih lama berdagang daripada jadi Rasul. Kenapa? Jadi jangan kita hanya bicara selalu mengatakan an-nikahu sunnati. Seperti gambarkan tadi Bapak kawin 4 atau jadi sebenarnya. Itu didengar aja ya, kalau dimanfaatkan sebagai contoh, ibu-ibu bisa marah di sini semuanya. Nah, tapi bagaimana ilmu itu dikembangkan sedemikian rupa untuk kemajuan kita semuanya. Dan ya selalu banyak. Itulah harapan kita semua. Semoga peringatan pada hari ini ya sedikit juga saya keberapa panitia. Hari ini kita haul, walaupun di Selatan haul itu tidak terlalu populer, ya kan? Tapi tadi dimulai dengan tari-tarian, itu kurang afdol rasanya, menghormati yang baru meninggal, yang wafat, kemudian dimulai dengan tari-tarian, agak mungkin panitianya terlalu serius sehingga bersemangat, seperti itu ya. Saya kira itulah harapan saya, semoga dalam peringatan ini, haul ini, kita semua memperingatinya, bukan hanya memperingatinya sebagai suatu kenangan, tapi bagaimana mengikutinya sebagai contoh, sebagai keteladanan, sebagai cara. Ini ada rektor UIN Makassar, tiba-tiba terpopuler UIN Makassar karena bikin uang palsu. Wah, bagaimana kita mau simpan kita punya muka bahwa UIN Makassar itu mencetak uang palsu? Aduh, nah, ini banyak begitu. Nah, jadi kalau UIN saja cetak uang palsu, apalagi Unhas bisa-bisa lah. Nah, ini perlu dijaga. Tentu hal ini tidak terjadi di Asadia kan, ini tidak semuanya. Nah, itulah harapan kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.